Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marama. Saya dari kelas 4 AM. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Mayap Accounting versi 18. Nah, sebelumnya, apa sih itu Mayap? Mayap itu sebuah aplikasi yang biasanya digunain untuk para accounting sih. Selain itu juga bisa digunain untuk para mahasiswa yang lagi kuliah di jurusan akuntansi. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin sedikit. Mayap Accounting itu merupakan paket program komputer untuk olah data akuntansi yang dibuat secara terpadu atau disebut integrated software. Nah, program Mayap itu dibuat oleh Mayap Limited Australia. Wah, jauh ya dari Australia. Kemudian, selanjutnya software ini telah dipakai dan dikembangkan di berbagai negara lain. Terus Mayap sudah menyediakan daftar rekening siap pakai menggunakan bahasa Inggris untuk 105 jenis perusahaan. Wah, hebat banget itu. Terus Mayap Accounting merupakan salah satu software aplikasi yang digunakan untuk membantu para praktisi akuntansi dalam mengelola pembukuannya. Nah, software tersebut juga memiliki fasilitas yang dapat digunakan dalam berbagai usaha loh. Kemudian dalam mengubah kode, ada juga nama rekening yang memberikan keleluasan kepada para pengguna untuk men-setting laporan keuangannya sesuai dengan jenis usaha dan bentuk laporan yang kita inginin. Terus apalagi sih fungsi-fungsi Mayap? Nah, bagi orang-orang yang berada dalam dunia accounting aplikasi Mayap, tentu sangat bermanfaat. Berikut aku akan sebutin sedikit fungsi Mayap, yaitu 1, sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan accounting. Terus kedua, dapat mempersingkat waktu pekerjaan pembukuan. Terus ada juga yang ketiga, membuat pengguna lebih paham tentang bisnis. Terus ada juga membantu dalam proses jual beli, track piutang dagang, receivable, hutang dagang atau payable, pajak atau value added tax. Terus ada yang lainnya juga deh, aku lupa. Terus yang kelima, membuat kita tuh mengolah barang yang dijual itu dengan sangat mudah. Terus selain fungsi, Mayap juga mempunyai kelebihan loh, yaitu ada satu, Mayap itu user friendly. Aplikasinya itu dibuat dengan tampilan sederhana yang membuat para pengguna itu nyaman atau mudah memahaminya. Bahkan orang awam pun bisa mengerti dengan satu kali pakai saja. Terus yang kedua, dapat membuat laporan keuangan secara otomatis dengan lengkap dan juga akurat. Laporan otomatis yang dibuat itu ada meliputi neraca saldo, neraca laporan keuangan, laba rugi, dan lain sebagainya, banyak deh. Terus yang ketiga, keamanan data itu bakalan terjamin banget bagi pengguna. Terus dapat menampilkan data secara cepat dan mudah. Kemudian laporan keuangan dapat diaktifkan melalui Microsoft Excel dan Word. Terus dijadiin PDF juga lagi. Dapat menampilkan laporan keuangan komprehensif atau perbandingan baik neraca ataupun laporan laba rugi. Terus dapat menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik. Nah, juga setiap kita sudah selesai mengerjakan transaksi atau mencatat transaksi yang kita buat dalam Mayap, Mayap bisa membantu kita dalam memformat file tersebut menjadi format PDF. Karena kalau udah jadi PDF, kita bisa mengecek kembali apakah dalam transaksi yang kita buat itu ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan gimana? Tenang aja, itu bisa diedit kembali kok, atau mau dihapus juga bisa. Jadi jangan khawatir ya. Terus aku bakal kasih tahu nih langkah-langkah dalam membuat kode akun. Karena kan kalau pertama kita mau buat transaksi itu, kita harus tahu dulu akun-akun yang akan kita masukin apa. Di situ kita pertama aktifkan command center account, terus kemudian klik account list atau klik tombol new sehingga jendela edit accountnya tampil. Terus tekan tipe akun yang akan kita pilih. Di situ juga banyak ada akun piutang, aset, banyak deh lainnya. Terus apalagi ya, nah, aplikasi My Accounting juga memiliki kategori yang aku sebutin. Ada aset, liabilitas, ekuitas, income atau pendapatan, cost of sales atau biaya langsung,
ada income atau pendapatan tidak langsung, expense atau beban, other expense dan atau beban tidak langsung. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan. Nanti aku bakal tunjukin cara kerjanya gimana, terus aku bakal tunjukin aplikasinya gimana. Oke, stay tune. Nah guys, jadi gimana? Udah aku jelasin kan di video sebelumnya. Aku ngejelasin tentang materi Mayap Accounting versi 18. Jadi kali ini aku akan tunjukin bentuk aplikasinya gimana. Terus aku bakal kasih intip nih buat kalian sedikit tata cara, terus akun-akun atau gimana-gimana isi dari Mayapnya sendiri. Oke, let's go. Hai guys, kembali lagi nih sama aku. Nah, maaf ya aku ngerekaminnya lewat handphone karena laptopnya nggak bisa akses nih kalau buat rekam layar. Jadi langsung aja ya, aku mau nunjukin aplikasi Mayapnya yang gimana sih. Ini yang warna hijau. Nah, terus kalau udah buka kita klik open. Nah, tampilannya kayak gini kalau kalian udah punya file atau dokumen kalian sendiri ya. Kalau bagi yang baru download, kalian harus nempatin dulu di mana file yang akan kalian simpen di laptop kalian. Karena aku udah ada, terus diklik aja. Terus ini ada user ID sama password, terus kita okein aja. Terus ini, kalau aku sih pilih yang nomor 3 ya, maaf kalau misalnya salah. Terus di continuein, terus di read only, karena aku mau nunjukin aja ke kalian. Nah, di dalamnya itu ada account, backing, sales, time mailing, terus ada yang lainnya. Terus di sini juga ada transition journal, record journal entry, account list, send to account. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin jurnal, terus jurnalnya itu bakal dijadiin PDF, terus dijadiin file. Aduh maaf ya sebelumnya. Nih. Oke. Terus di sini ada record jurnal, tapi kalau untuk pemula, kalian harus bikin account listnya dulu nih. Gini, aku kasih tunjuk deketin ya. Nah, gini. Ini tampilan kalau udah diisi semua ya. Kalau misalnya kalian baru mau bikin, ini ada di new di bawah, terus kalian klik. Account type-nya, akun tipenya ada pilihan banyak. Ada aset, terus ada account payable, ada income, ada cost of sales, banyak deh lain-lainnya. Terus kalau udah pilih, nah di sini nomor akunnya kalian isi, nanti di enter, terus baru nama akunnya ya. Nah, atau mau yang lain nih, atau misalnya mau diedit. Kalau mau diedit juga bisa, yang ini diklik mana sih. Nah gini, account tipenya di bank, terus akun nomornya 1110, nama akunnya Cikwe account. Nah terus nilai rupiahnya nanti aja, nanti baru di balancein di ujung. Terus gitu ya, aku mau tunjukin itu. Di sini ada aset, liability, equity atau ekuitas, income, cost of sales, expense, ada income dan lain-lain. Terus aku tutup dulu ya. Terus kalau mau di print bisa loh, ini langsung di print ya. Terus udah itu aku mau nunjukin nih, aku ada record journal entry. Nah guys, aku lanjutin ya. Nah, untuk kalau misalnya kalian baru mau mulai transaksi, di sini ada record journal entry. Kalian masuk ke tanggal, terus memonya misalnya piutang dagang, atau misalnya piutang penjualan perusahaan apa nih misalnya gitu ya. Terus di sininya nanti dikasih nama akunnya, terus di sini angkanya debit sama kredit. Ini aku kasih tunjuk hasilnya ya. Nah ini kalau misalnya udah ke record, dia bakal jadinya gini. Untuk kalian carinya di sini kalian klik tanggalnya aja, tanggal transaksinya dari tanggal berapa. Aku zoomin lagi ya. Nah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kalian mau carinya. Terus tinggal dilihat deh ini. Ada tanggal 1 bulan 11 2016 membayar sewa, beban sewa toko pada kas Bank Sumsel sebesar 500.000. Terus sampai bawah deh. Nah, tinggal kalau kalian mau di print, ini print atau mau dijadiin PDF ya maksudnya. Udah di print. Terus ini ada tulisan Nitro PDF Creator yang ada centrangnya ya. Terus di print. Tinggal ditunggu deh. Oke. Hai guys, jadi gimana? Udah aku jelasin kan sebelumnya? Aku udah ngejelasin materi, aku udah nunjukin bentuk aplikasi,
Terus aku juga udah jelasin sedikit tentang tata caranya. Maaf ya kalau misalnya fasilitasnya sedikit kurang mewadahi, dan juga mohon maaf untuk salah kata yang saya ucapin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.